Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini kita akan belajar topologi superlap ketiga. Baik, di sini kita memiliki topologi baru. Pada topologi ini kita akan belajar tentang DHCP client, static routing, dan dynamic routing EGRP. Kemudian kita belajar DNS server, VLAN 1, pembagian VLAN, kemudian DHCP VLAN, dan multilayer switch. Baik, kita akan langsung menuju konfigurasi. Pertama, kita melihat di sini ada device baru yaitu AP. AP di sini berfungsi sebagai pemancar sinyal. Untuk teman-teman, jika teman-teman tidak tahu cara menyambungkan laptop kita ke AP, teman-teman bisa mengikuti langkah berikut. Teman-teman ambil laptop, kemudian pada laptop physical, teman-teman matikan terlebih dahulu laptopnya. Kemudian teman-teman ke WP C300N, teman-teman drop ini, kemudian ganti dengan WP C300N. Maka hidupkan kembali, maka komputer akan memiliki wireless. Oke, kita masuk ke router 1. CLI enable conf. Kita sedikit cepat, interface no, kemudian kita berikan IP add. Kemudian kita masuk ke FA00, dan kita masuk ke SE, kemudian kita konfigurasikan DHCP client. Kita exit IP DHCP pool, ruang 1 misal. Networknya, kemudian subnet mask, default routernya, kemudian kita masuk ke router 2. Pada router 2, kemudian kita ke router 3 terlebih dahulu. Enable conf interface FA00 total. Kemudian servernya kita langsung berikan IP, yaitu default gateway-nya IP si router ini juga. Oke, lalu kita
masuk ke interface mengarah ke atas. Kita tambahkan IP. Klik 2, kemudian interface FA0 kita note down, tambahkan IP. Kita masuk ke interface SE0. Oh maaf, di sini terjadi salah konfigurasi. Seharusnya yang 2323, yaitu seharusnya ini adalah IP ini. Kita salah, tidak apa-apa, kita akan ganti IP @1. Kemudian kita masuk ke SE seperti ini, kita hidupkan, kemudian kita ganti titik 2. Sudah. Lalu kita masuk ke router 3, kita config ke interface SE010. Kita note down, tambahkan IP. Interface FA00, maaf, interface FA00. Note down, kita masuk ke sub interface 010. Encapsulation .1Q10, kita tambahkan IP. Kemudian subnet mask, kita masuk ke sub interface VLAN 20. Encapsulation .1Q20, tambahkan IP kemudian kita exit, kemudian kita IP DHCP pool VLAN 10. Networknya, maaf, oke, default routernya titik 1, kemudian IP kita X, IP DHCP VLAN 20. Networknya default routernya, oke, kita exit. Di sini kita akan mengkonfigurasikan VLAN 10 dan 20, dan kita akan masukkan interface yang terhubung, interface komputer yang terhubung ke switch ke masing-masing VLAN. Kita buat VLAN terlebih dahulu, VLAN 10, VLAN 20. Kita masuk ke interface FA02, ke switch port mode akses, VLAN 10. Kemudian kita masuk ke port 3, switch port mode akses, VLAN 20. Sudah. Kemudian kita terang interface yang mengarah ke router, switch port mode terang. Sudah. Lalu lanjut ke router, ke switch 2. Kita ke CLI router terlebih dahulu, interface FA01 kita hidupkan, kemudian kita masuk ke sub interface FA01.30 untuk VLAN 30. IP
kita exit IP DHCP pool VLAN 30. Networknya, oh maaf, kita tidak perlu mendhcp. Di sini kita akan menggunakan static. Oke, kita exit. Kita no dulu, no IP DHCP. Oke, kita lanjut. Di sini kita membuat VLAN 30. Kemudian kita masukkan interface 2 dan 3 ke VLAN 30. Sudah, lalu kita masuk ke interface 1 yang mengarah ke router untuk kita terang. Sudah. Jadi ketika switch mengkonfigurasi VLAN, maka wajib diterang. Oke, kita lihat apakah DHCP-nya berhasil. Berhasil untuk VLAN 20, apakah berhasil? Berhasil. Lalu kita konfigurasikan IP address pada VLAN 30. Kita kasih titik 2, kemudian 255.0, 30.1 untuk default routernya. Kemudian isi satunya sama, titik 3, 4, terserah sampai batasnya 254. Oke, kita lanjut ke MLS. Oke, pada MLS ini kita akan membuat VLAN 40. Kemudian kita masukkan interface komputer yang mengarah ke VLAN 40, yaitu 2 dan 3. Switchboard mode akses. Switchboard akses VLAN 40. Kita exit, kemudian kita masuk ke interface VLAN 40. Kemudian kita membuat IP di dalam interface. Titik 1. Kemudian kita ingin DHCP pool VLAN 40. Networknya 40.1.0, default routernya titik 1. Sudah, kita lihat apakah sudah memiliki IP. Berhasil. Lalu pada interface FA01 kita akan berikan IP add 22.22.22.1. Bisa dilihat di sini gagal. Kenapa? Karena MLS di sini masih berada pada mode switch. Maka kita harus menonaktifkan mode switch. No switch. Oke. Lalu kita lanjutkan menambahkan IP titik 2 ya, karena titik 1 sudah dipakai oleh si router 2. 0. Berhasil. Kita coba ping dari PC 40 ke router, ke hasilnya sukses. Kita ping dari PC ke router sini, hasilnya masih fail. Maka kita perlu mengkonfigurasikan static routing dan dynamic routing. Di sini kita akan menggunakan static routing dan dynamic routing. Kita konfigurasikan dynamic routing terlebih dahulu. Dimulai dari router 1. Conft router, kita menggunakan EGRP 1. Kita no auto summary, kita masukkan netnya
kita masukkan net yang terhubung di router tengah. Jadi hanya ini yang kita EJRP. Untuk sisanya kita akan menggunakan static routing. Oke, kita masukkan network dari 12.12.0. Sudah. Kemudian kita exit, kita IP route dari semua IP yang ada di sini. Kita mulai dari 24.24.0, kemudian subnet masnya, kemudian gateway-nya yaitu IP yang terhubung langsung dengan si router 1, yaitu IP interface SE011 dari router 2. Berapa? Yaitu 12.2. Oke, kita lanjutkan. Kita masukkan 40.0, kemudian 10, kemudian 20, kemudian 30. Oke, sudah. Kita lanjut ke router tengah. Config, kemudian router EJRP 1 no auto summary. Kita masukkan network yang terhubung langsung dengannya, yaitu 12.12.12.0. langsung terkonfigurasi ya, langsung terhubung ya, agency ini tandanya terhubung up. Kemudian kita lanjutkan 21.21.21.0. Ini IP yang terhubung langsung dengan si router. Oke, sudah. Kemudian kita close, kita IP route static dimulai dari 13.0. Subnet masnya, kemudian 13.0 ini gateway-nya yaitu 12.1. Lanjut 11.0. sama 12.1. Lanjut IP route dari VLAN 10. Ini akan melewati 23.2. Kemudian sama, ini juga 23.2. 30.0. Kemudian 40. Titik 0. Akan melewati gateway-nya yaitu 22.2. Sudah. Kita lanjut ke ini, sudah belum ya? Kita lanjut ke router atas, IP route router EJRP 1 no auto summary. Kemudian kita masukkan networknya yaitu 21.21.0. Sudah terhubung dengan router 2.
Kita exit, kita IP root yaitu 13.0, kemudian gateway-nya yaitu 21.2. Teman-teman bisa arah panah untuk melihat memori yang telah pernah kita tulis. Saya mau ganti saja seperti ini, karena gateway-nya dan subnet mask-nya sama, jadi saya tidak perlu menulis dari awal. Seperti ini, 20.0, kemudian 30.0, kemudian 40.0. Sudah, kita lanjut ke MLS. Di sini kita perlu mengaktifkan IP routing. Sudah. Kemudian router IGRP 1, kita masukkan networknya, no auto summary, no. Kemudian kita masukkan networknya yaitu 22.0, terhubung agensi up. Kita lanjut X, kita IP routing, kita IP route, kita mulai dari 13, subnet masknya 25.5.0 maksud saya. Kemudian gateway-nya yaitu 22.1, router C2. Sudah, kita ganti. Saya ganti 24, kita ganti 20, kita ganti 30. Sudah. Lalu terakhir router 3, conf router IGRP 1, kita masukkan auto summary, kemudian network yang terhubung langsung yaitu titik 0. Ya, agensi artinya terhubung. Kemudian kita exit IP route dari 13.0, kemudian subnet masknya kita gateway yang terhubung langsung dengan router 3 yaitu 23.1. Ini saya ganti saja langsung karena gateway-nya sama, subnet masknya sama. 11, 40 dan 24. Sudah. Oke, sekarang kita coba ping antar PC ke laptop DHCP client di sini. Maka hasilnya sukses. Oh ya, di sini tadi kita belum memasukkan DNS server ke dalam DHCP client. Bisa dilihat di sini server menggunakan IP 11.2. Kita bisa masuk ke DHCP client tadi, mana? IP DHCP pool ruang 1. Kita exit, kita konfig IP DHCP pool ruang 1 DNS server 11.2. Sudah.
ruang 1 bukan seperti itu ya, kita no dulu. Kita exit, kita no dulu, lalu kita masuk IP DHCP pool ruang 1 seperti ini. Kemudian kita tambahkan DNS servernya 11.2. lalu kita cek kembali si laptop apakah tambah. Untuk DNS servernya 11.2. Oke, seperti itu menambahkan DNS server ke dalam DHCP client. Kita coba ping dari VLAN 20 ke server file, kita coba lagi, sukses. Kemudian dari laptop ke VLAN 40, sukses. Dari VLAN 40 ke VLAN 30, sukses. Oke, sampai di sini maka routing statik kita berhasil, dynamic routing kita juga berhasil. Kemudian konfigurasi VLAN dan DHCP client semuanya berhasil. Selamat mencoba, sampai bertemu pada video selanjutnya.